Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua. Selamat datang kembali di Info Pensiunan ASN, channel yang senantiasa menyajikan informasi terkini, resmi, dan relevan seputar dunia pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan membahas informasi yang cukup banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu pensiunan, khususnya terkait dengan kepastian dan arah kebijakan pemerintah mengenai THR pensiunan tahun 2026. Seiring mendekatnya tahun anggaran baru, tidak sedikit Bapak Ibu yang mulai mempertanyakan apakah THR pensiunan 2026 tetap diberikan, bagaimana skemanya, serta regulasi apa yang menjadi dasar pembayaran tersebut. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan, silakan Bapak Ibu klik tombol like agar informasi penting ini bisa menjangkau lebih banyak rekan pensiunan lainnya, dan pastikan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi. Baik Bapak Ibu, berdasarkan informasi resmi yang bersumber dari kebijakan pemerintah dan pola pembayaran tahun-tahun sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa THR bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri pada tahun 2026 tetap masuk dalam agenda belanja negara. Pemerintah menegaskan bahwa selama belum ada regulasi baru yang mengubah ketentuan, maka skema pembayaran THR pensiunan masih mengacu pada peraturan yang berlaku saat ini. Artinya Bapak Ibu, THR pensiunan dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan yang terdiri dari pensiun pokok dan tunjangan melekat sesuai ketentuan perundang-undangan. Adapun terkait perkiraan waktu pencairan mengacu pada pola tahun sebelumnya, THR pensiunan 2026 diproyeksikan akan dibayarkan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau pada rentang pertengahan bulan Maret 2026. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang belakangan cukup ramai diperbincangkan dan banyak ditanyakan oleh para pensiunan, khususnya terkait dengan tunjangan hari raya atau THR pensiunan tahun 2026. Setelah melalui berbagai isu, spekulasi, dan informasi yang simpang siur, kini mulai muncul titik terang mengenai arah kebijakan pemerintah. Sejumlah sinyal resmi menunjukkan bahwa skema THR pensiunan 2026 mulai terpetakan, sehingga Bapak dan Ibu dapat memiliki gambaran awal yang lebih jelas dan tidak perlu resah oleh kabar yang belum tentu benar. Seiring memasuki awal tahun anggaran, wajar apabila banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang mulai mempertanyakan apakah THR tahun 2026 tetap diberikan, kapan kira-kira akan dicairkan, serta bagaimana dasar regulasi yang digunakan pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena THR memiliki peran penting dalam membantu kebutuhan Bapak dan Ibu menjelang Hari Raya Idul Fitri, baik untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan keluarga, maupun keperluan sosial lainnya. Oleh karena itu, kami akan membahas informasi ini secara bertahap dan menyeluruh agar Bapak dan Ibu mendapatkan pemahaman yang utuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol like dan menonton video ini hingga selesai. Dengan demikian, informasi yang kami sampaikan dapat diterima secara lengkap dan tidak terpotong di tengah jalan, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Selain itu, dukungan Bapak dan Ibu juga membantu agar informasi resmi seperti ini dapat menjangkau lebih banyak pensiunan lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan perkembangan informasi dari pemerintah dan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam beberapa kesempatan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran THR bagi pensiunan pada tahun 2026 masih tetap menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan adanya penghapusan atau peniadaan THR bagi pensiunan. Justru sebaliknya, pemerintah memberikan sinyal bahwa skema yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya masih akan dilanjutkan, sepanjang tidak ada regulasi baru yang mengubah ketentuan tersebut. Adapun terkait perkiraan waktu pencairan, mengacu pada pola tahun sebelumnya,
THR pensiunan 2026 diproyeksikan akan dibayarkan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau pada rentang pertengahan bulan Maret 2026. Dalam konteks ini, pemerintah menegaskan bahwa THR pensiunan dibayarkan sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan kesejahteraan bagi para aparatur negara yang telah mengabdikan diri selama masa tugasnya. Oleh karena itu, selama kondisi fiskal negara memungkinkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan masih berlaku, maka THR pensiunan tetap menjadi hak yang diperhatikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika mengacu pada pola pembayaran THR pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya sejak diterapkannya kebijakan pembayaran THR secara konsisten bagi pensiunan, maka dapat dipahami bahwa nilai THR pensiunan setara dengan 1 kali penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan ini tidak hanya mencakup pensiun pokok, tetapi juga tunjangan-tunjangan melekat yang dibayarkan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, besaran THR yang diterima oleh masing-masing pensiunan dapat berbeda, tergantung pada golongan, masa kerja, dan komponen tunjangan yang melekat pada hak pensiun tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan perkembangan informasi dari pemerintah dan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam beberapa kesempatan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran THR bagi pensiunan pada tahun 2026 masih tetap menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan adanya penghapusan atau peniadaan THR bagi pensiunan. Justru sebaliknya, pemerintah memberikan sinyal bahwa skema yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya masih akan dilanjutkan sepanjang tidak ada regulasi baru yang mengubah ketentuan tersebut. Adapun terkait perkiraan waktu pencairan, mengacu pada pola tahun sebelumnya, THR pensiunan 2026 diproyeksikan akan dibayarkan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau pada rentang pertengahan bulan Maret 2026. Selanjutnya, terkait dengan perkiraan waktu pencairan, pemerintah biasanya menetapkan pembayaran THR bagi pensiunan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika mengacu pada kalender Hijriah dan perkiraan jatuhnya Idul Fitri 1447 Hijriah, maka THR pensiunan tahun 2026 diproyeksikan akan dicairkan pada kisaran pertengahan bulan Maret 2026. Meski demikian, perlu kami tekankan kembali bahwa jadwal ini masih bersifat estimasi dan menunggu penetapan resmi melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang biasanya diterbitkan menjelang waktu pencairan. Dengan skema tersebut, pada bulan pencairan THR, Bapak dan Ibu pensiunan akan menerima 2 kali pendapatan, yaitu gaji pensiun bulanan yang dibayarkan rutin dan THR yang dibayarkan secara terpisah. Kondisi ini tentu diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran menjelang hari raya dan memberikan ruang yang lebih lapang dalam mengatur keuangan keluarga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bahas secara umum estimasi besaran THR pensiunan tahun 2026 berdasarkan golongan dengan mengacu pada ketentuan pensiun pokok yang saat ini masih berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Untuk pensiunan golongan I, gaji pensiun pokok bulanan berada pada kisaran nominal terendah hingga tertinggi sesuai masa kerja dan golongan ruang terakhir. Dengan ketentuan bahwa THR dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan, maka estimasi THR yang diterima juga berada pada kisaran yang sama. Dengan demikian, pada bulan pencairan THR, total pendapatan yang diterima oleh pensiunan golongan I merupakan gabungan antara gaji bulanan dan THR sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari gaji pensiun rutin. Kemudian untuk pensiunan golongan 2, besaran gaji pensiun pokok bulanan berada pada rentang yang lebih tinggi dibandingkan golongan I. Dengan skema yang sama, THR 2026 bagi golongan 2 juga dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan. Artinya, pada bulan pencairan THR, total pendapatan pensiunan golongan 2 juga meningkat secara signifikan karena menerima gaji bulanan dan THR
THR secara bersamaan. Selanjutnya, untuk pensiunan golongan 3A, gaji pensiun pokok bulanan berada pada kisaran yang lebih besar lagi, seiring dengan tingginya golongan dan masa kerja. Dengan ketentuan THR 1 kali penghasilan bulanan, maka estimasi THR 2026 bagi golongan 3A juga mengikuti nominal tersebut. Dengan demikian, total pendapatan pada bulan pencairan THR akan terasa lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Terakhir, untuk pensiunan golongan EV sebagai golongan tertinggi dalam struktur kepangkatan, gaji pensiun pokok bulanan berada pada kisaran nominal tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mengacu pada pola pembayaran THR yang sama, maka THR 2026 untuk golongan IV juga dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan. Sehingga pada bulan pencairan THR, total pendapatan pensiunan golongan IV merupakan gabungan antara gaji bulanan dan THR dengan nominal yang cukup signifikan. Selanjutnya, terkait dengan perkiraan waktu pencairan, pemerintah biasanya menetapkan pembayaran THR bagi pensiunan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika mengacu pada kalender Hijriah dan perkiraan jatuhnya Idul Fitri 1447 Hijriah, maka THR pensiunan tahun 2026 diproyeksikan akan dicairkan pada kisaran pertengahan bulan Maret 2026. Meski demikian, perlu kami tekankan kembali bahwa jadwal ini masih bersifat estimasi dan menunggu penetapan resmi melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang biasanya diterbitkan menjelang waktu pencairan. Dengan skema tersebut, pada bulan pencairan THR, Bapak dan Ibu pensiunan akan menerima 2 kali pendapatan, yaitu gaji pensiun bulanan yang dibayarkan rutin dan THR yang dibayarkan secara terpisah. Kondisi ini tentu diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran menjelang hari raya dan memberikan ruang yang lebih lapang dalam mengatur keuangan keluarga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bahas secara umum estimasi besaran THR pensiunan tahun 2026 berdasarkan golongan dengan mengacu pada ketentuan pensiun pokok yang saat ini masih berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Untuk pensiunan golongan I, gaji pensiun pokok bulanan berada pada kisaran nominal terendah hingga tertinggi sesuai masa kerja dan golongan ruang terakhir. Dengan ketentuan bahwa THR dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan, maka estimasi THR yang diterima juga berada pada kisaran yang sama. Dengan demikian, pada bulan pencairan THR, total pendapatan yang diterima oleh pensiunan golongan I merupakan gabungan antara gaji bulanan dan THR, sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari gaji pensiun rutin. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami tekankan kembali bahwa seluruh angka tersebut masih bersifat estimasi. Besaran real yang diterima oleh masing-masing pensiunan sangat bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, serta tunjangan melekat yang dimiliki. Selain itu, penetapan final tetap menunggu regulasi resmi pemerintah yang biasanya diterbitkan menjelang waktu pencairan THR Bapak dan Ibu yang kami hormati terkait dengan mekanisme pencairan pembayaran THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri tetap dilakukan melalui PT Taspen Persero atau lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah. Mekanismenya sama seperti pembayaran gaji pensiun bulanan, yaitu ditransfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan pengurusan administrasi tambahan atau datang langsung ke kantor Taspen maupun bank penyalur. Perlu kami luruskan juga bahwa pencairan THR tidak mempengaruhi pembayaran gaji pensiun bulan berikutnya. Artinya, gaji pensiun bulan April 2026 tetap dibayarkan normal sesuai jadwal dan besaran yang berlaku tanpa adanya pemotongan atau penyesuaian akibat pencairan THR pada bulan sebelumnya. Informasi ini penting untuk dipahami agar tidak muncul kekhawatiran atau kesalahpahaman di kalangan pensiunan. Selain THR, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah juga memberikan sinyal bahwa gaji ke-13 bagi pensiunan tetap direncanakan pada tahun 2026. Mengacu pada pola pembayaran tahun-tahun sebelumnya,
Gaji ke-13 biasanya dicairkan pada pertengahan tahun sekitar bulan Juni atau Juli. Skema pembayaran gaji ke-13 ini juga sebesar 1 kali penghasilan bulanan dan ditujukan untuk membantu kebutuhan tambahan, khususnya menjelang tahun ajaran baru. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu perlu mencatat bahwa seluruh informasi mengenai THR pensiunan 2026 yang kami sampaikan saat ini masih mengacu pada ketentuan yang berlaku dan pola kebijakan sebelumnya. Penetapan final mengenai jadwal dan besaran THR akan mengikuti regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Oleh karena itu, kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, dan selalu merujuk pada informasi resmi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan menenangkan Bapak dan Ibu dalam menyikapi perkembangan informasi terkait THR pensiunan 2026. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan kepada rekan pensiunan lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang benar. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi ini tentu diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran menjelang hari raya dan memberikan ruang yang lebih lapang dalam mengatur keuangan keluarga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita bahas secara umum estimasi besaran THR pensiunan tahun 2026 berdasarkan golongan dengan mengacu pada ketentuan pensiun pokok yang saat ini masih berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Untuk pensiunan golongan I, gaji pensiun pokok bulanan berada pada kisaran nominal terendah hingga tertinggi sesuai masa kerja dan golongan ruang terakhir. Dengan ketentuan bahwa THR dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan, maka estimasi THR yang diterima juga berada pada kisaran yang sama. Dengan demikian, pada bulan pencairan THR, total pendapatan yang diterima oleh pensiunan golongan I merupakan gabungan antara gaji bulanan dan THR, sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari gaji pensiun rutin. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami tekankan kembali bahwa seluruh angka tersebut masih bersifat estimasi. Besaran real yang diterima oleh masing-masing pensiunan sangat bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, serta tunjangan melekat yang dimiliki. Selain itu, penetapan final tetap menunggu regulasi resmi pemerintah yang biasanya diterbitkan menjelang waktu pencairan THR.